Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Melana Kusmawati, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga atau Akhwal Aksyasiyah. Saya kelas AS 2B. Saya akan menjelaskan 4 hal mengenai multikulturalisme yang saya ketahui. Apa itu multikultural? Multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multi artinya lebih dari satu atau berbeda-beda atau beragam-ragam. Sedangkan kultur adalah kebudayaan. Jadi suatu budaya terus juga suatu adat istiadat, kebiasaan yang itu disebut multikultural. Yang secara literal, secara umum, multikultural merupakan sebuah kata atau istilah yang dipakai dalam menggambarkan pandangan atau anggapan seseorang mengenai berbagai kehidupan yang ada di bumi. Jadi, perbedaan atau keberagaman dalam kebudayaan, dalam adat istiadat, dalam kebiasaan, serta berbeda-beda atau lebih dari satu. Nah, itu yang disebut multikultural. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat multikulturalisme? Masyarakat multikulturalisme sendiri adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai jenis suku bangsa dan juga budaya. Dan masyarakat multikulturalisme juga dapat didefinisikan sebagai segolongan manusia yang memiliki tempat tinggal yang lengkap dengan beragam jenis kebudayaan dan karakteristik atau ciri tersendiri untuk membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ciri-ciri masyarakat multikulturalisme. Yang pertama, mampu beradaptasi dan saling menghargai. Diferensi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini yang paling penting dalam keluarga memiliki beraneka ragam sikap maupun suku bangsa seperti itu. Tentu mungkin ada rasa susah. Bagaimana caranya akrab dengan semua orang, bagaimana beradaptasi dengan mereka. Nah, masyarakat multikulturalisme ini sudah mampu beradaptasi dan menerima keberagaman yang ada dalam masyarakatnya, dan tidak hanya itu, mereka sudah mulai bisa saling menghargai satu sama lain dan menerima toleransi dalam keberagaman tersebut. Yang kedua, berhasil mencapai keharmonisan. Dari mereka yang mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menghargai setiap keberagaman yang ada, maka konsep pun akan mudah untuk tercapai pemahaman itu. Bisa saling dihargai. Pemahaman si A, si B, walaupun berbeda, mereka cenderung akan menghargai perbedaan pendapat yang ada, dan bagaimana caranya perbedaan tersebut diciptakan satu kesatuan agar terjadi kesepakatan bersama. Nah, yang dari kesepakatan bersama itu tentu akan mencapai keharmonisan. Dalam artian konflik akan mudah untuk dicegah. Yang ketiga, munculnya rasa tanggung jawab sebagai kesatuan. Nah, masyarakat multikulturalisme ini sadar bahwa itu beragam dan memiliki diferensi sosial yang baik, ekonomi, ras, budaya, dan sebagainya. Mereka muncul rasa tanggung jawab bahwa untuk mempersatukan kesatuan tersebut, mereka sadar bahwa mereka itu bagus dan unik gitu, dan bagaimana caranya untuk mempertahankan keberagaman tersebut dalam sebuah kesatuan, sehingga muncul rasa tanggung jawab pada diri masing-masing dalam masyarakat multikulturalisme. 4. Adanya kesadaran diri atas keberagaman. Kesadaran diri ini yang paling utama, karena tanpa adanya kesadaran diri bahwa kita semua ini beragam, maka 4 poin ini susah untuk dijalankan, susah untuk diadakan, ditanamkan dalam pikiran dan hati,
Kesadaran diri ini yang paling utama, bahwa kita semua ini beragam dan bagaimana caranya agar keberagaman ini bukanlah suatu pemicu kekerasan, kehancuran atau misintegrasi. Bagaimana caranya keberagaman ini menjadi satu kesatuan untuk langgeng gitu. Nah, itu yang disebut masyarakat multikulturalisme. Apa itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Salah satu contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan bersikap sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain, serta menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kekerasan Kekerasan diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, kekerasan itu adalah semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman. Penggunaan kekerasan itu misalnya dengan adanya ancaman yang bisa berujung kekerasan. Yang kedua, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah perdamaian. Perdamaian itu sendiri adalah merupakan bentuk nyata untuk menyebut suatu kondisi adanya harmonis keamanan atau tidak terjadinya kekerasan, baru serasi dan adanya saling pengertian, perdamaian. Nah, juga diartikan sebagai suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.